Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Orang berjubah hitam misterius. Api berwarna biru tua tampak sangat misterius. Api itu seperti air laut transparan yang perlahan menyebar saat naik. Riak samar itu seperti riak air. The Glazed Lotus Heart Flame dalam tubuh Xiao Yan berfluktuasi saat nyala api biru tua ini muncul. Dia tidak asing dengan fluktuasi semacam ini karena setiap kali api surgawi bertemu dengan api surgawi lainnya, kedua api akan membentuk fluktuasi khusus semacam ini. Apalagi Xiao Yan juga akrab dengan nyala api biru tua ini. Dia telah melihatnya di tubuh Han Feng saat itu. Si Heart Flame, Heavenly Flame peringkat ke-15 di Heavenly Flame Ranking. Mata Xiao yang menatap api biru tua di tubuh orang berjubah hitam itu. Sesaat kemudian, suaranya sedikit dalam saat dia bertanya, api hati laut Han Feng. Kembali ketika Han Feng muncul kembali setelah diselamatkan oleh orang-orang dari Hall of Souls, dia telah kehilangan si Heart Flame ini. Dari apa yang dia katakan, itu telah diambil oleh Hall of Souls. Sekarang, orang ini, yang tiba-tiba muncul di depannya, adalah anggota Hall of Souls. Jelas bahwa api surgawi ini adalah api hati laut yang telah hilang dari Han Feng. Keke, penglihatanmu tidak buruk, orang berjubah hitam itu tidak menyangkal ini saat dia sedikit tertawa. Di bawah jubah hitamnya, matanya yang bersinar menatap Xiao Yan dengan cara yang agak panas. Dia berkata, saya tahu bahwa Anda memiliki lebih dari satu api surgawi di tubuh Anda. Alasan saya datang untuk mencari Anda kali ini bukanlah untuk menangkap Anda dan membawa Anda kembali ke aula jiwa. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan orang lain. Tujuan utama saya adalah metode Qi yang Anda latih. Metode Qi yang memungkinkan flame surgawi bergabung satu sama lain. Niat membunuh yang sulit untuk ditekan tiba-tiba muncul di dalam hati Xiao Yan saat dia merasakan mata panas yang membakar di bawah jubah hitam. Flame mantra adalah rahasia terbesarnya. Siapapun yang berani menginginkannya harus dibunuh. Ini adalah Holy Pill City. Anggota Hall of Souls benar-benar mencapai jauh. Xiao Yan tertawa dengan sikap dingin dan padat. Qi di dalam tubuhnya tampak seperti air banjir saat mendesing dan melonjak ke depan. Seluruh tubuhnya tetap dalam kondisi sangat hati-hati. Agar orang berjubah hitam ini muncul di tempat ini dengan cara yang tenang, kekuatan orang itu pasti sangat menakutkan. Setidaknya, Xiao Yan merasakan aura berbahaya dari pihak lain yang mengharuskannya untuk memperlakukan orang ini dengan serius. Metode Qi itu adalah sesuatu yang saya dapatkan terlebih dahulu. Namun, orang tua Yao Chen itu menggunakan metode tercela untuk merebutnya dariku. Saat ini aku hanya mengambil kembali barang milikku. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Dengan bantuan sinar bulan, seseorang bisa melihat sedikit dagu pucat pria itu. Mata Xiao Yan langsung terfokus saat mendengar kata-kata pria ini. Dia tahu mantra api adalah sesuatu yang ditemukan Yao Lao dari reruntuhan yang rusak saat itu. Selain itu, dikabarkan bahwa banyak ahli telah tertarik ke reruntuhan. Meskipun Xiao Yan tidak secara pribadi menyaksikan apa yang terjadi, dia bisa menebak bahwa pertempuran sengit harus meletus untuk hal-hal yang tersisa. Aku tahu ada 2 elit Dozuns di tempat ini. Namun, saya telah menggunakan kunci spiritual di halaman kecil ini. Mereka tidak akan bisa menemukan apapun untuk beberapa waktu. Orang berjubah hitam itu menggerakkan lengan bajunya dan sebuah tangan keriput yang sepertinya hanyalah kulit di tulang perlahan-lahan menjulur dari lengan bajunya.
Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api biru tua dengan cepat terbentuk menjadi sesuatu seperti bola. Serahkan metode Qi dan aku akan mengampuni hidupmu malam ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya, dan dia muncul di dinding halaman kecil. Api hijau giok melonjak keluar dan menabrak penghalang tak terlihat di dinding. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Pukulan Xiao yang tidak mampu menembus penghalang tak terlihat. Yang dilakukannya hanyalah menyebabkan beberapa riak muncul. Orang yang keras kepala. Apakah kamu pikir kamu adalah Yao Chen? Suara sosok berjubah hitam itu menjadi dingin saat melihat apa yang dicoba Xiao Yan. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan api biru tua dengan cepat diaglomerasi menjadi tombak api berwarna biru. Dengan ayunan, tombak itu menembus udara kosong, berubah menjadi bayangan biru yang melesat ke arah Xiao Yan dengan tajam. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Tubuhnya bergetar dan suara guntur muncul. Tubuhnya menghilang dari tempatnya hampir seketika dan menghindari tombak api berwarna biru. Jaring penahan laut. Tangan orang berjubah hitam itu tiba-tiba meraih ruang kosong di belakangnya setelah sosok Xiao Yan menghilang. Banyak garis api biru tua ditembakkan dari kelima jarinya. Mereka dengan cepat terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring api yang membungkus udara kosong. Ci! Seorang penguasa yang sangat besar dan berat tiba-tiba meretas dan muncul di tempat jaring api itu melesat. Itu terus turun dengan kekuatan besar dan dengan kejam menghantam jaring api berwarna biru tua. Desis mendesis. The Glazed Lotus Heart Flame bertabrakan dengan si Heart Flame dan suara mendesis segera meletus. Kedua jenis api surgawi mulai saling merusak dengan liar. Istirahat. Mata Xiao Yan berubah dingin selama erosi. Api hijau giok tiba-tiba meletus dan menari dengan keras, dengan paksa membelah jaring api biru tua. Tubuh Xiao Yan dengan cepat ditarik kembali. Sementara dia melakukannya, nyala api hijau giok di tangannya terbagi menjadi dua, berubah menjadi api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh. Setelah itu, mereka bergabung sekali lagi. Dalam waktu beberapa napas pendek, teratai api hijau giok yang indah muncul. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, membuat teratai api ini dengan menggabungkan dua api sudah mencapai titik di mana semudah yang dia inginkan. Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah teratai api terbentuk. Itu membawa Firetail yang indah saat bergegas menuju orang berjubah hitam itu. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah teratai api melesat. Boneka iblis bumi muncul. Di bawah perintah Xiao Yan, boneka itu menyerang orang berjubah hitam itu tanpa takut mati. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan sekali lagi ditarik ke belakang dan muncul di penghalang tak terlihat. Kedua tinjunya tampak seperti badai saat mereka dengan cepat mendarat di penghalang. Hal ini menyebabkan kunci spiritual terus-menerus membentuk riak. Bukan teknik dou yang buruk. Itu mampu menggabungkan flame surgawi. Sepertinya metode Qi itu bermanfaat bagimu. Orang berjubah hitam itu tersenyum padat. Api biru tua, yang melekat pada 10 jarinya, dengan cepat bergerak di ruang di depannya. Segera, sekelompok api biru tua diaglomerasi menjadi bentuk bola api. Setelah itu, bola api membelah untuk membentuk celah yang menelan teratai api hijau giok. Bola api berwarna biru tua baru saja menelan api hijau giok ketika ledakan yang sangat kuat muncul di dalamnya. Bola api itu meledak terpisah. Api hijau giok melesat ke segala arah, menghancurkan halaman kecil yang rapi dan mengubahnya menjadi kekacauan total. Api hijau giok berada sekitar 5 kaki dari orang berjubah hitam ketika si Heart Flame secara otomatis meluncurkan serangan, memantulkannya. Oleh karena itu,
Angry Buddha Lotus Flame ini gagal menyebabkan kerusakan sekecil apapun pada orang berjubah hitam. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkan kekuatan orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam menjentikkan jarinya setelah memblokir serangan teratai api. Lebih dari selusin garis api biru tua ditembakkan dari ujung jarinya. Setelah itu, mereka dengan kuat menjebak boneka iblis bumi yang bergegas. Itu tidak dapat memutuskan belitan tali api terlepas dari bagaimana itu berjuang. Dengan kekuatan Anda masih tidak dapat memecahkan kunci spiritual yang telah saya tempatkan. Orang berjubah hitam itu berbicara dengan samar. Dia memandang Xiao Yan yang menggunakan kekuatannya untuk menyerang kunci spiritual dengan mata acuh tak acuh setelah dengan mudah menyelesaikan teratai api dan boneka setan bumi. Bang! Tinju Xiao Yan dengan keras menghantam penghalang. Ekspresinya menjadi lebih buruk saat dia melihat riak yang menyebar. Tidak disangka orang misterius berjubah hitam ini benar-benar sekuat ini. Berdasarkan tebakannya, kekuatan orang ini kemungkinan telah mencapai bintang 3 atau bahkan bintang 4 Dozun. Meskipun ekspresi Xiao Yan sedikit jelek, dia tidak kehilangan fokus. Orang berjubah hitam ini mungkin kuat, tapi Xiao Yan bukanlah kesemek yang bisa diremas secara acak oleh siapapun. Saya tidak punya banyak waktu. Jika Anda terus tetap keras kepala, Anda seharusnya tidak menyalahkan saya karena membunuh Anda. Mata pria berjubah hitam itu acuh tak acuh saat mereka menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut melangkah melalui udara kosong dan perlahan mengambil satu langkah demi satu langkah menuju Xiao Yan. Ini adalah Holy Pill City. Tindakannya tidak boleh diketahui orang lain. Kalau tidak, jika orang-orang dari Menara Pil menemukan mereka, semuanya pasti akan sangat merepotkan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedingin es saat dia memelototi sosok berjubah hitam yang perlahan berjalan. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok ditembakkan ke wayang setan bumi dalam jarak yang cukup dekat, meledakkan tali api yang mengikat tubuhnya. Tubuh Earth Demon Puppet bergerak setelah dibebaskan. Itu bergegas di depan Xiao Yan dan berdiri di depannya seperti menara logam. Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah menyelamatkan boneka iblis bumi. Api hijau giok dimuntahkan sebelum membelah menjadi api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh. Dia mengusap cincin hitam pekat di jarinya dan api dingin tulang putih pekat muncul. Haha, 3 jenis api surgawi? Lumayan, lumayan. Rumor itu memang benar adanya. Sepertinya saya akan mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Orang berjubah hitam itu sedikit terkejut saat melihat 3 kelompok api surgawi di depan Xiao Yan. Dia segera tertawa terbahak-bahak saat dia mengepalkan telapak tangannya. Api biru tua keluar dari telapak tangannya. Itu perlahan menyebar dan benar-benar melilitnya. Melihat dari kejauhan, pria berjubah hitam itu tampak seperti dewa api, terlihat sangat perkasa. Mata Xiao Yan berbahaya. Dia menghirup udara yang dalam dan api berwarna putih keabu-abuan perlahan menggulung tenggorokannya. Api transformasi kehidupan. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan saat dia melihat api putih keabu-abuan di depannya ini. Dia segera melambaikan tangannya, dan dia mulai menggabungkan 4 jenis api bersama di depan tatapan tertegun dari orang berjubah hitam itu. Apakah kamu sedang mendekati kematian? Ekspresi orang berjubah hitam sedikit berubah. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Api biru tua dengan cepat menyembur dari telapak tangannya. Kecepatan pria berjubah hitam itu sangat cepat. Dia sepertinya telah menyatu dengan ruang saat dia muncul di depan Xiao Yan saat dia pindah. Tangannya melengkung, dan dia membawa kekuatan tajam yang dengan kejam meraih bagian atas kepala Xiao Yan.
Xiaoyan baru saja akan mengaktifkan gerakan 3000 petir untuk menghindar setelah merasakan serangan tajam orang berjubah hitam itu ketika suara yang sedikit pecah tiba-tiba bergema di halaman. Xiaoyan menyapu, hanya untuk menemukan bahwa penghalang tak terlihat yang menutupi halaman telah hancur menjadi fragmen spiritual kecil yang tak terhitung jumlahnya. Aura besar tiba-tiba menyapu dari bintang-bintang saat penghalang spiritual dihancurkan. Pada saat yang sama, suara tenang yang dipenuhi dengan perubahan perlahan bergema di halaman kecil ini. Wilayah Menara Pil bukanlah wilayah yang memungkinkan Hall of Souls Anda untuk bertindak liar. Wajah orang berjubah hitam itu segera berubah saat suara ini terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia berteriak dengan suara serak, Xuan Kongzi. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.